Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Pada siang hari ini kita kembali belajar matematika dengan materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dan kalau nanti waktunya masih cukup, kita akan lanjutkan dengan operasi campuran bilangan bulat. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang perkalian bilangan bulat. Adapun sifat-sifat perkalian bilangan bulat adalah sebagai berikut. Yang pertama bersifat komutatif atau pertukaran, artinya hanya bertukar tempat. Misalnya begini, negatif 2 dikali 4 hasilnya akan sama dengan 4 dikali negatif 2. Jadi hanya berpindah tempat. Hasilnya sama-sama negatif 8. Yang kedua, sifat-sifat perkalian itu adalah bersifat asosiatif atau pengelompokan. Maksudnya apa? Coba lihat contoh ibu berikut. Yang di sini yang kita kelompokkan adalah 5 dan 3. Kita kasih kurung. 5 kali 3 dikurung dikali 4. Nah, kalau yang di sini yang dikurung adalah 3 dan 4. Artinya yang dikelompokkan adalah 3 dan 4. Kalau dalam matematika, jika ada bilangan yang dikurung, maka itu menjadi prioritas utama untuk diselesaikan terlebih dahulu. Baik, ini 5 kali 3 hasilnya 15, dikali 4. Kemudian kalau ini 3 kali 4 hasilnya 12, kemudian kita kali 5. Nah, hasil akhirnya ternyata sama-sama 60. Maka, sifat yang kedua untuk perkalian adalah bersifat asosiatif. Yang pertama tadi komutatif. Yang ketiga kita lanjutkan bersifat distributif atau penyebaran. Nah, penyebaran ini ada dua. Distributif terhadap penjumlahan, kemudian distributif perkalian terhadap pengurangan. Apa bedanya? Coba lihat ini ya. Di sini yang kita kurung adalah B ditambah C. Artinya ini distributif perkalian A dengan B dan perkalian A dengan C. Tapi terhadap penjumlahan, maka di sini B ditambah C. Kemudian bedanya dengan ini, kalau ini karena distributif perkalian terhadap pengurangan, maka di sini B dikurang C. Oke. Nah, kita lihat contoh. 5 dikali A dianggap 5, B-nya misalkan 2, C kita misalkan dengan 3. Kalau ini berarti 5 kali dalam kurung 2 tambah 3. Nah, bagaimana cara mengalihkan kalau dia bersifat distributif atau penyebarannya? Kita sebar 5 dikali 2, ini dia, ditambah, karena di sini tambah ya, tambah 5 dikali 3. Ini dia 5 kali 3. Nah, hasilnya 5 kali 2 berapa? 5 kali 2 10, 5 kali 3 15. Kemudian hasil akhirnya 10 ditambah 15 25. Nah, di sini sama juga. Ini 2 tambah 3 hasilnya 6. 6 kali 5 adalah 2 tambah 3 hasilnya 5. 5 kali 5 adalah 25. Maaf ya. Oke. Begitupun nanti distributif terhadap pengurangan akan sama hasilnya. Dia kurang C-nya di sini. Ini 2 kali 8 dikurang 2 kali 4. Ini dia. 2 kali 8 16, 2 kali 4 8. Hasil akhirnya akan sama. Sama-sama 8. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat bersifat ini memiliki hasil perkalian bilangan bulat dengan 0, pasti hasilnya 0 ya. Semua bilangan dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Kemudian kelima memiliki unsur identitas. Maksudnya apa? Kalau suatu bilangan dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh 6 kali 1 hasilnya 6. 1 kali 6 hasilnya 6. Jadi setiap bilangan dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya dirinya sendiri atau netral. Maka dia dikatakan sebagai unsur identitas.
Nah, yang penting bagi Ananda tidak menghafalkan sifat-sifatnya, tapi memahami bagaimana cara menemukan hasil yang diminta sesuai dengan soal yang diberikan. Nah, kalau nanti bilangan kita ada positif dan negatif, maka hati-hati lihat tandanya. Perkalian dua bilangan positif dengan positif, hasilnya pasti positif. Contoh, ini 8 positif, 6 juga positif. Maka 8 kali 6 hasilnya positif 48. Lanjut yang kedua, kalau ada nanti bilangannya yang satu negatif, yang satu lagi juga negatif, jadi sama-sama negatif ya. Negatif kali negatif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya ini, negatif 2 kali negatif 5, maka hasilnya positif 10. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Selanjutnya, kalau bilangannya berlainan tanda. Contohnya di sini bilangan bulat positif kita kalikan dengan bilangan bulat negatif. Ini angka 3 adalah positif, negatif 4 ini negatif. Nah, kalau bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya pasti negatif. Jadi, perlu Ananda ingat, kalau dua buah bilangan dikalikan berlainan tanda, maka hasilnya pasti negatif. Ini positif 3 dikali negatif 4, hasilnya negatif 12. Terakhir, kebalikannya. Negatif dikali positif, hasilnya tetap negatif karena dua buah bilangan yang berbeda tandanya, yang satu negatif, yang satu positif, hasilnya negatif. Baik, Ibu rasa Ananda bisa mudah memahaminya. Kemudian kita masuk operasi pembagian bilangan. Pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif. Beda dengan perkalian ya. Artinya apa? 15 dibagi 3 hasilnya tidak akan sama dengan 3 dibagi 15. Jadi kalau kita ubah letaknya atau kita tukar, maka hasilnya akan berbeda. Sehingga dikatakan bahwa dia tidak komutatif. Kemudian yang kedua, pembagian bilangan bulat juga tidak asosiatif. Kalau kita kelompokkan seperti ini, coba Ananda lihat. Yang pertama dikelompokkan 4 dan 2, kemudian 20 dan 4 di sini dikelompokkan. Ini hasilnya tidak akan sama. Nah, ruas kiri dengan ruas kanan, maka dia tidak asosiatif. Kemudian dia juga tidak bersifat tertutup. Artinya seperti ini. Negatif 2 dibagi 4. Ini hasilnya adalah negatif 1/2. Maksudnya tidak bersifat tertutup itu adalah pembagian dua bilangan bulat tidak selalu menghasilkan bilangan bulat. Contohnya ini menghasilkan bilangan pecahan. Nah, itu dia. Jadi sifat-sifatnya berbeda, sifat-sifat perkalian dengan pembagian. Kemudian ini pembagian dengan bilangan 0 juga tidak memiliki unsur identitas. Artinya ini 4 dibagi 0 hasilnya tidak sama dengan 0 dibagi 4. Kalau 4 dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi, atau kalau Anda mencari dengan kalkulator hasilnya error. Tapi kalau 0 dibagi suatu bilangan maka hasilnya pasti 0. Nah, ini dia yang penting untuk Ananda ingat. Bilangan positif bagi bilangan positif, pasti hasilnya positif. Sama dengan perkalian. Bilangan positif dengan negatif, hasilnya pasti negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Kalau negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Contoh, negatif 10 dibagi negatif 2. Hasilnya berapa? Betul, positif 5. Karena dia sama-sama negatif. Oke. Kemudian kita lanjutkan operasi hitung campuran ini mudah ya. Dia hanya menggabungkan antara operasi yang lain. Bisa di situ ada operasi penjumlahan, perkalian, pembagian atau pengurangan. Nah, ini contohnya. Nah, di sini ada perkalian, penjumlahan, pembagian dan pengurangan. Bagaimana cara menyelesaikan kalau di sini banyak tanda? Nah, coba ingat lagi ya konsep yang sudah Ananda pelajari di SD. Dahulukan kali atau bagi. Nah, kalau di sini ada kali yang di depan,
Ini ada kali, di sini bagi. Maka yang perlu kita cari dulu adalah kalikan 6 dengan negatif 2. Ini ada perintah di sini, kalikan 6 dengan negatif 2. Maka akan menghasilkan negatif 12. Kenapa negatif? Karena yang dikalikan bilangan positif dengan negatif. Taruh di sini negatif 12. Kemudian ada bagi, ada tambah dulu, ada bagi. Mana yang kita dahulukan? Kita cari dulu bagi. Negatif 10 dibagi 5, hasilnya negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena yang dibagi negatif dengan positif. Tulis ini negatif 2. Nah, tanda tambah ini kita tulis saja dulu tanda tambah. Oke, lanjut di sini kurang 4. Nah, sampai di sini Ibu yakin Anda udah bisa nih. Tinggal mengurutkan dari depan. Negatif 12 ditambah negatifnya 2. Ingat, negatifnya ada 12, ditambah lagi negatifnya 2. Berarti negatifnya ada 14. Dikurang 4. Nah, ini ingat lagi. Negatif 14 dikurang 4. Ini bukan berarti dikurang positif 4. Nah, jangan terkecoh ya. Jangan ada nanti yang menjawabnya negatif 10. Salah. Jadi maksudnya di sini negatif 4 dikurang 4 ini ditambah lagi negatifnya 4 lagi. Maka hasilnya adalah negatif 18. Baik, mungkin ini materi kita pada hari ini. Ananda nanti bisa selesaikan soal-soal yang akan Ibu bagikan di Google Form. Jika ada yang ragu, silakan ditanyakan. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.